again. Finish. Stand up, please. Say greetings to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Thank you. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan debat evolusi biologi sesi 1 pada hari ini. Sebelumnya yang terhormat Bapak Pembimbing mata pelajaran biologi Bapak Ibu Wibowo dan saya banggakan validasi acara yang sudah mempersiapkan kegiatan debat pada hari ini. Dan tak lupa yang saya cintai teman-teman kelas 12 B2. Perkenalkan nama saya Rizka Devina sebagai MC pada debat evolusi sesi 1 hari ini. Untuk rangkaian kegiatan hari ini, yaitu pertama ada persiapan panitia, lalu ada pembukaan oleh MC, dilanjutkan dengan pembukaan oleh moderator, dan ada pemaparan materi 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada penutupan oleh moderator, dan yang terakhir penutupan oleh MC. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menyerahkan kepada moderator yang akan memandu jalannya kegiatan debat evolusi sesi 1 pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Boleh berikan tepuk tangannya dulu. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya berbicara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Wibowo selaku guru biologi yang kami hormati para guru sekalian dan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Adapun aturan debat yang perlu diperhatikan adalah 1. Setiap kelompok akan mendapat waktu 10 menit untuk memaparkan materi. 2. Peserta diharapkan menyampaikan argumen secara ilmiah, sopan, dan tertib. 3. Tidak diperkenankan memotong paparan kelompok lain. 4. Setelah semua kelompok memaparkan materi di debat, akan ditutup sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, sebelum kita mulai, udah pada nyiapin yel belum nih? Kenapa langsung semangat gitu sih? Udah pada nyiapin belum? Coba cek ombak. Ya, biar tambah semangat Cek nih. ombak yuk. Coba, ini yel dari masing-masing ya. Bisa dari 1, 2. Ayo. Mulai ya. Ayo. 1, 2, 3. 1, ayo gas. Tim kita nggak pernah lemas. Ketawa dulu baru menang. Tim 1 paling tenang. 1 santai tapi menang. Siapa kita? Kelompok kita. Apa teori kita? Nomor. Use and use. Go, go, go.
Waktu pemaparan adalah 10 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Teori Westman. Nama saya adalah Sabuni Andini. Nama saya Alisa Fikirani. Saya Nazul Halifah. Kami akan menjelaskan tentang teori August Weismann. Sebelum masuk ke teorinya, aku mau jelasin tentang evolusi. Evolusi adalah proses perubahan struktur dan fungsi pada makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu panjang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Evolusi terjadi melalui perubahan frekuensi gen atau genotipe pada populasi yang didorong oleh seleksi alam, mutasi dan hanyutan genetik serta dapat menyebabkan terbentuknya spesies baru. Selanjutnya kita masuk ke tokoh. Teori Weismann. August Weismann adalah seorang ilmuwan dan ahli biologi asal Jerman yang hidup pada abad ke-19, yang lahir pada tahun 1834 dan wafat pada tahun 1914. Dia memiliki ketertarikan besar pada biologi evolusi dan pewaris sifat. Latar belakang pendidikannya di bidang kedokteran dan biologi membuatnya terbiasa klinis dan berbasis eksperimen ilmiah. Selanjutnya adalah latar belakang. August Weismann mengemukakan teori plasma germinal untuk menentang teori lama. Dia menyatakan bahwa sifat yang diperoleh selama hidup dapat diwariskan. Weismann berpendapat bahwa pewaris sifat hanya terjadi melalui sel kelamin, sperma, dan ovum, bukan melalui sel tubuh. Ia membuktikannya lewat percobaan memotong ekor tikus selama beberapa generasi. Namun, keturunannya tetap lahir berekor. Dan dari sini, Weismann menyimpulkan bahwa perubahan pada sel tubuh tidak mempengaruhi keturunan, karena hanya plasma terminal yang membawa sifat keturunan. Nah, selanjutnya untuk konsep utamanya itu bahwa dari teori Weismann itu adalah bahwa hanya perubahan pada sel germinal atau sel telur dan sperma yang dapat diwariskan generasi berikutnya. Sementara perubahan pada sel tubuh atau sel somatik tidak dapat diturunkan. Weismann menegaskan bahwa perubahan yang terjadi selama hidup individu seperti adaptasi terhadap lingkungan tidak diwariskan yang bertentangan dengan pandangan lama. Poin penting dari teori itu yaitu yang pertama ada pemisahan antara sel germinal dan sel tubuh, yaitu perubahan pada sel tubuh yang tidak diwariskan, hanya perubahan pada sel germinal yang diturunkan. Yang kedua tidak ada transmisi karakter yang diperoleh, yaitu karakter yang diperoleh selama hidup tidak dapat diwariskan. Ketiga, ada evolusi yang terjadi melalui perubahan pada materi genetik di sel germinal. Nah, ini ada contoh-contoh atau ilustrasinya. Saya mau jelasin tentang contoh atau ilustrasi yang telah dibuktikan oleh August Weismann sendiri. Terus pertama itu ada gambar tikus. Nah, tikus yang sudah dewasa itu ekornya dipotong ekornya, kemudian dikawinkan dengan sesama dan hasilnya tetap memiliki ekor yang panjang. Percobaan itu dilakukan sebanyak 21 generasi dan hasilnya tetap sama, maka akan ada pewarisan sifat oleh sel gamet bukan sel somatik. Terus yang kedua itu ada sifat leher panjang dan leher pendek pada jerapah yang dikendalikan oleh G. Untuk leher panjang itu bersifat dominan dan leher pendek itu bersifat resesif. Oleh karena itu, jerapah yang berleher panjang bersifat homozigot dominan atau heterozigot, sedangkan jerapah yang berleher pendek merupakan keturunan homozigot resesif. Kesimpulannya yang terakhir itu pewarisan sifat pada makhluk hidup hanya
melalui sel kelamin atau plasma germinal, bukan melalui sel tubuh. Oleh karena itu, sifat atau perubahan yang diperoleh selama hidup akibat lingkungan, kebiasaan atau latihan tidak dapat diwariskan kepada keturunan. Evolusi terjadi karena perubahan pada faktor keturunan, bukan karena perubahan langsung pada tubuh individu. Kemudian, untuk presentasi kelompok 1 Westman ini cukup sekian. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, kita telah mendengarkan pemaparan dari kelompok 1. Selanjutnya, kita akan beralih ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok 2 tentang teori Darwin. Beri tepuk tangannya untuk teori Darwin. Tolong dipersilakan, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang dari teori evolusi Charles Darwin. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 beranggotakan saya Faizari Pangestu. Saya Aisyah Rara. Saya Birna Arisha. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana teori evolusi Charles Darwin. Yang pertama, siapakah itu Charles Darwin? Ada yang tahu nggak di sini siapa itu Charles Darwin? Oke, Charles Darwin itu biasa disebut bapak evolusi. Charles Darwin ini lahir pada 12 Februari 1809 di Shrewsbury, Inggris. Meninggal pada 19 April 1982 di London, Inggris. Charles Darwin kebangsaan Inggris. Dia belajar di bidang biologi, ilmu alam atau naturalis, dan geologi. Latar belakangnya yaitu ada berasal dari keluarga terpelajar dan berkecukupan. Ayahnya, Robert Darwin, adalah seorang dokter sukses. Ibunya, Susanna Whitworth, dari keluarga pengusaha keramik terkenal. Kakeknya, Erasmus Darwin, seorang ilmuwan, filsuf, dan penulis. Nah, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana biografi tentang si Charles Darwin. Nah, ini kenapa sih ada Inggris, Amerika Selatan, Kepulauan Galapagos, bukan dari Inggris ke Jerman atau ke Paris? Nah, dari yang pertama ini adalah Inggris. Jadi si Charles ini memiliki banyak, ada 5 rute ke berbagai tempat atau pulau. Yang dari pertama itu Inggris. Dia itu berangkat dari Pulau Gallimot yang pada tanggal 27 Desember 1831. Di sana itu dia berhenti dulu menuju Tenerife atau Kepulauan Kanari, tapi tidak bisa mendarat karena ada karantina kolera. Nah, terus lanjut ke Cape Verde, di mana itu Darwin mulai itu tertarik pada biologi lapisan debu putih di tepi pantai. Nah, untuk selanjutnya ke Amerika Selatan. Di Amerika Selatan ini part paling lama nih buat kayak ekspedisi dia untuk di sana. Ini kurang lebih ada sekitar 3,5 tahun pada tahun 1832 sampai 1835. Di sana itu dia pada negara Argentina di Bahia Blanca. Darwin menemukan fosil-fosil yang mamalia raksasa-raksasa yang sudah punah. Terus juga dia itu menghabiskan waktu di Rio de Janeiro di Brasil. Nah, terus juga di pantai barat di Chile. Darwin itu menyaksikan sendiri bagaimana gempa bumi yang sangat besar dan juga kepulauan yang kayak terangkat dari permukaan laut. Juga ada selanjutnya dari Kepulauan Galapagos, di mana pada September sampai Oktober 1835
Darwin ini mengunjungi beberapa pulau, yaitu San Cristobal, Florena, Isabela, dan Santiago. Terus juga dia tuh di sana memahami perbedaan tentang burung-burung finch, paru-paru burung finch, dan juga meneliti tempurung kura-kura raksasa yang sudah punah, dan juga di Australia pada tahun 1835 sampai 1836, sekitar 1 tahun. Di sana itu sudah sebentar karena sebelumnya tuh tiba di Sydney pada Januari 1836. Kemudian ke Hobart dan Albany. Darwin ini sempat melihat kanguru sama platypus ini kok kayak berbeda gitu. Jadi kayak dia 1836 Darwin meneliti bagaimana kayak terumbu karang itu terbentuk di pulauan. Itu adalah perubahan makhluk hidup secara bertahap dari waktu ke waktu dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga menghasilkan bentuk, sifat, dan keanekaragaman yang baru. Tujuannya adalah menjelaskan asal-usul dan keragaman makhluk hidup yang bisa kita lihat sekarang. Di sini ada teori evolusi seleksi alam Charles Darwin. Teori seleksi alam menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama dan berubah secara bertahap karena pengaruh lingkungan. Individu dengan sifat yang menguntungkan lebih mampu bertahan hidup dan mewariskan sifat tersebut, sehingga dalam jangka waktu lama dapat terbentuk spesies baru. Di sini aku ada ambil contoh, yaitu burung dari kepulauan Galapagos, di mana burung tersebut itu pemakan biji, tetapi karena keterbatasan di kepulauan Galapagos tersebut beralihlah makanannya sehingga menghasilkan atau merupakan paru-paru pada burung tersebut. Di sini ada teori Selanjutnya ada teori evolusi manusia Charles Darwin. Darwin menyatakan bahwa manusia berkembang melalui proses evolusi dalam waktu yang sangat lama, bukan muncul secara tiba-tiba. Manusia berevolusi sebagai salah satu makhluk hidup. Nah, gagasan ini diperkuat oleh Thomas Huxley yang menemukan kesamaan antara manusia. Charles Darwin bahwa makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama, mengalami perubahan secara bertahap dalam waktu yang sangat lama melalui ekspedisi secara bertahap, dan juga individu memiliki sifat paling sesuai dengan lingkungan akan lebih mampu bertahan hidup dan mewariskan sifat tersebut pada keturunannya, sehingga dalam jangka panjang dapat terbentuk jenis makhluk hidup yang baru. Sekian dari pemaparan kelompok 2 tentang Charles Darwin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu akan dimulai setelah kata pertama yang diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan memaparkan teori evolusi dari lama. Sebelumnya perkenalkan, saya Indira Larasati, saya dari Zaskia, saya Belia Kainada. Langsung aja kita ke penjelasannya. Sebelum kita masuk ke lamanya, ada yang udah tahu belum apa itu evolusi? Nah, tadi juga udah dijelaskan. Jadi evolusi adalah perubahan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga menghasilkan bentuk, sifat, dan keanekaragaman yang baru. Nah, tujuan dari evolusi sendiri itu adalah menjelaskan asal-usul dan keragaman makhluk hidup yang kita bisa lihat sekarang. Hingga seperti yang kita lihat sekarang. Oke, selanjutnya contoh yang kedua yaitu otot tangan manusia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa teori evolusi makhluk hidup terdapat dua gagasan, yaitu Bius dan Lisius, serta pewarisan sifat yang diperoleh. Yang pertama, pemakaian
Selanjutnya, kelebihan dari teori lama. Pertama, teori lama adalah teori evolusi pertama yang disusun secara sistematis. Teori ini sebagai bentuk usaha beradaptasi terhadap lingkungan, di mana organ yang sering digunakan berkembang dan perubahan tersebut dianggap dapat diwariskan. Meskipun pandangan ini terbukti tidak tepat menurut ilmu genetika modern, teori Lamarck tetap bernilai penting dalam sejarah biologi karena menjadi langkah awal yang mendorong pemikiran ilmiah tentang evolusi dan perubahan makhluk hidup dari waktu ke waktu. Waktu masih tersisa 4 menit, apakah masih ada yang ingin tambahkan? Sudah cukup? Baik, terima kasih kepada kelompok 3 atas pemaparan yang telah disampaikan. Dari ketiga kelompok berhenti. Nah, sekarang udah mulai bosan teman-teman nih. Gimana kalau kita yel-yel lagi? Coba mau jadi pertama yel-yel. Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Ya. Sekarang gimana kalau kita dengar dari kelompok 2 aja dulu? Ayo biar lebih pede lagi. We are group 2. Oi, oi. We are group 2. Oi, oi. We are group 2. Teori dari evolusi. Sekarang kita ke kelompok 3. Siapa kita? Apa teori kita? Sekarang kita saksikan yel-yel terakhir dari kelompok 1. Mana suara? 1, 2, 3. 1, 1. Aku sayang ibu. Respect lah. Satu, dua, tiga. 1, 1, ayo gas. Tim kita nggak pernah lemas. Ketawa dulu baru menang. Tim 1 balik tenang. 1, 1 santai tapi menang. Saksikan dari yel-yel seluruh kelompok. Semoga diskusi yang telah berlangsung dapat menambah wawasan dan memperluas cara pandang kita dalam memahami teori evolusi, baik teori Isma, teori Darwin, dan teori Lamarck. Selanjutnya, acara akan saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada moderator yang sudah membantu kegiatan debat evolusi sesi 1 pada hari ini. Boleh kita tepuk tangannya sekali lagi untuk moderator kita. Lalu juga saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada para panelis dari masing-masing teori pendukungnya yang sangat informatif dan menambah wawasan baru untuk kita semua. Seperti yang kita tahu, untuk sesi 2 debat evolusi biologi akan dilaksanakan pada
mata pelajaran biologi. Untuk para panelis di sesi 2 diharapkan untuk diteriapkan dengan baik. Selesai sudah kegiatan pada hari ini. Saya sebagai MC kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari pembawaan saya. Sampai jumpa di sesi debat evolusi biologi berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada beberapa perbedaan mungkin dari grade 1 grade 2, grade 2 seperti ini, grade seperti itu, tapi Bapak sangat istilahnya amazed sekali ketika menemukan di kelas ini ternyata effort banget terlihat dari mempersiapkan name tag ya, kemudian juga dia ngeprint ini ya, jadi kemudian juga MC-nya juga punya sebutan itu itu ya, dia udah luar biasa, jadi keren banget buat si acara ya. Ya mudah-mudahan nanti di debat sesi 2 lebih seru lagi, nanti perdebatnya dipersiapkan, tolong panelisnya yang betul-betul bisa bicara gitu ya, yang artinya harus bermain nih, artinya bagi-bagi strategi, dan di debat sesi 3 itu lebih panas lagi ya. Jadi persiapkan orang tengah itu adalah jagoannya betul, yang betul-betul menguasai materi, yang betul-betul dia di luar kepala ya, karena kan boleh membawa materi tapi tidak boleh membawa HP nanti ya. Jadi begitu ada pertanyaan, siapkan makanya materinya dengan lengkap, dengan bukti-buktinya dari masing-masing, jangan sampai mau kalah dibantai oleh kelompok lawan seperti itu ya. Finish and please say greetings to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say thanks to our teacher. Thank you. You are welcome. Goodbye.